3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4873. Berdengung, berdengung. Anda dapat melihat ki ajaib di langit, dan hukum bersinar, membentuk batas, dengan kuat mengikat yang tertinggi tanpa beban di dalamnya. Hah! Supreme riang mengerutkan kening, meniup tinjunya dan meraung. Tinjunya mengenai penghalang batas, dan seluruh sangkar gelap itu terkejut, memperlihatkan celah kecil. Tapi segera, ki ajaib yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dengan cepat terintegrasi ke dalam celah di depan kami, dan dengan cepat memperbaikinya. Yang tertinggi tanpa beban mengerutkan kening. Kemampuan perbaikan sangkar ini sangat tidak normal. Dia melompat, meraung, dan meninju. Tiba-tiba, cahaya tinju yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia, seperti bintang yang meledak dan membombardir penghalang. Namun, meskipun dibombardir oleh yang tertinggi tanpa beban, meskipun ada celah di penghalang, mereka menutup dengan cepat dan tidak dapat memecahkan celah yang sebenarnya sama sekali. Tuan Tua Yuanmo tertawa dan berkata, "Jangan buang energimu. Karena kamu masuk ke dunia iblisku, tetaplah di sini. Mengapa terburu-buru pergi?" Ledakan. Tuan Tua Yuanmo membuat segel dengan tangannya. Dalam sekejap, pita hitam muncul di tempat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia iblis. Ini adalah kekuatan dari seluruh dunia iblis, yang dimobilisasi olehnya dalam sekejap. Di dunia iblis ini, leluhur Yuanmo benar-benar tak terkalahkan. Pada saat ini, di pinggiran dunia iblis, banyak pakar dari semua negara melarikan diri dari dunia iblis satu persatu, berhenti di langit berbintang dan menatap ke sini. Di mata mereka, leluhur tua Yuanmo adalah seorang pembunuh. Dia mengambil kekuatan seluruh dunia iblis dan membunuh Xiao Yao yang tertinggi. Ini untuk sepenuhnya menjebak Xiao Yao tertinggi di dunia iblis. Kalian orang-orang dari klan iblis, ikuti aku untuk menekan yang tertinggi tanpa beban. Nenek moyang tua Yuanmo berteriak dengan keras. Suaranya seperti guntur. Itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia iblis, seperti dewa yang mengaum. Saat berikutnya, dari seluruh dunia iblis, dalam kehampaan, serangkaian ahli keluarga iblis bergegas ke langit. Pakar keluarga iblis ini berasal dari banyak ras di dunia iblis, termasuk keluarga iblis hari, keluarga iblis suci, keluarga iblis kematian, keluarga iblis laut, dan keluarga iblis roh. Pakar keluarga iblis yang tak terhitung jumlahnya meneriakkan satu demi satu di bawah perintah leluhur tua Yuanmo. Kekuatan mereka berkumpul menjadi rantai yang mengerikan di dunia, dan mengikat mereka dengan kuat pada yang tertinggi tanpa beban. Tuan tua Yuanmo tertawa terbahak-bahak, "Yang tertinggi tanpa beban, kesalahan terbesarmu adalah mengikuti ayahku ke dunia iblis. Hari ini, ayahku membunuhmu di sini. Duniaku di dunia iblis adalah kuburanmu." Tuan tua Yuanmo membunuh yang tertinggi tanpa beban dan tak terkalahkan. Di luar dunia iblis. Pada saat ini, master dari semua ras muncul. Bahkan di ujung kehampaan yang jauh, seorang murid yang mengerikan terbuka dan menatap ke sini. Dia adalah penguasa semua ras di alam semesta. Para master ini, yang sudah dikejutkan oleh fluktuasi di dunia iblis, menatap satu demi satu dan semuanya terkejut melihat pemandangan di sini. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa yang tertinggi yang riang akan terjebak di dunia iblis oleh leluhur Yuanmo. Ini sudah berakhir. Ini masalah. Dunia iblis adalah rumah leluhur Yuanmo. Di dunia iblis, leluhur Yuanmo dapat memobilisasi kekuatan seluruh dunia iblis. Yang tertinggi yang riang selalu waspada dan tidak akan terburu-buru ke dunia iblis. Mengapa dia masuk begitu saja tiba-tiba kali ini? Masalahnya, Xiao Yao tertinggi adalah pemimpin aliansi Teran. Setelah Xiao Yao tertinggi dipenjara atau dibunuh oleh leluhur Yuanmo, aliansi Teran akan kehilangan kepala. Pada saat itu, dunia iblis akan kembali dan seluruh alam semesta akan dikantongi oleh leluhur Yuanmo. Mata yang ketakutan berkumpul satu demi satu, dan berbagai gagasan diaduk di alam semesta untuk waktu yang lama. Adegan ini sangat menakutkan bahkan bisa menentukan masa depan alam semesta. Ledakan. Antara langit dan bumi, lampu ajaib yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan berubah menjadi kolom ajaib yang menghubungkan langit.
Sebanyak 7.749 kolom sihir mewakili 49 jenis jalan teratas di dunia iblis dan datang untuk membunuh yang tertinggi tanpa beban. Dengan raungan, 49 jenis jalan berubah menjadi sangkar di langit dan bumi, menjebak yang tertinggi tanpa beban sampai mati. Bersenandung, Maha Guru yang riang tiba-tiba mendengus dingin, dan matanya berubah menjadi pelangi yang mengejutkan. Dia berteriak dengan dingin, "Tuan Tua Yuanmo ingin menjebak kita dengan sangkar ini di dunia iblis? Itu terlalu naif." Tubuhnya bergetar dan melangkah keluar, dan 3 kekuatan jiwa bela diri yang menakjubkan muncul di sekujur tubuhnya. Armor batu yang mengerikan menutupi tubuhnya, dan seluruh pria itu seperti raksasa batu, dan nafas yang tebal keluar dalam sekejap. Ini adalah jiwa bumi. Kemudian, dalam tubuh tertinggi yang riang, sebatang pohon kuno menjulang ke langit, bertahan dengan nafas kehidupan yang menakjubkan. Ini adalah jiwa kehidupan. Akhirnya, di atas kepala yang tertinggi tanpa beban, sebuah lubang hitam gelap muncul. Lubang hitam menghilangkan kekuatan fagositosisnya yang luar biasa dan dapat menampung semua dunia. Ini menelan jiwa. Kekuatan dari 3 roh bela diri yang hebat tiba-tiba digabungkan di bawah desakan dari yang tertinggi tanpa beban. Ledakan, pusaran menelan yang mengerikan terbentuk, dan bau hukum dunia iblis di sekitarnya tertelan dengan panik. Kemudian, yang tertinggi tanpa beban tiba-tiba mendesak menara gurun di tangannya, dan napas yang terlepas mengalir ke langit dalam sekejap. Bunuh iblis, Maha Guru yang riang minum dengan ganas, dan sebuah menara meledak, yang dapat menghancurkan 3 alam. Dengan keras, sangkar yang berubah menjadi seluruh dunia iblis dihancurkan dan diledakkan oleh Maha Guru yang riang dalam sekejap. Puf. Di dunia iblis, ahli keluarga iblis yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah bersama. Satu persatu, mereka menjadi pucat dan terbang keluar satu demi satu. Mereka terluka parah oleh pukulan dari yang tertinggi tanpa beban. Saat ini, serangan leluhur tua Yuanmo telah jatuh. Yang tertinggi tanpa beban tidak takut. Dia naik dengan kuat dan meraung. Leluhur tua Yuanmo terkejut kembali dalam sekejap dan terlihat kaget dan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa pengaturannya dipatahkan oleh yang tertinggi tanpa beban. Nenek moyang tua Yuanmo menatap dingin ke menara gurun di tangan Maha Guru Xiao Yao. Jika bukan karena menara gurun, Maha Guru Xiao Yao tidak akan mudah dibunuh. Memikirkan hal ini, Tuan Tua Yuanmo menguraikan cibiran, yang tertinggi tanpa beban, apakah menurut Anda hanya Anda yang memiliki harta karun teratas? Ketika suara itu jatuh, Tuan Tua Yuanmo tiba-tiba melihat ke lokasi penjara iblis di bawah. Tangan kanannya tiba-tiba terulur dan berteriak, "Sumber jiwa iblis, ayo!" Di bawah, diam. Tidak ada fluktuasi. Tuan Tua Yuanmo tercengang, wajahnya sedikit berubah, dan dia berteriak lagi, "Ayolah, sumber jiwa iblis." Dia mendesak kekuatan internalnya untuk menarik sumber jiwa iblis di penjara iblis neraka. Dengan kekuatan sumber jiwa iblis, itu tidak lebih lemah dari menara gurun. Selama dia mendesak sumber jiwa iblis untuk menahan menara gurun, kekuatan tertinggi yang riang akan berperan. Kode akan ditekan oleh sebagian besar. Namun, apa yang mengubah warna leluhur tua? Bab 4874. Leluhur tua Yuanmo adalah tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, perangkat sumber jiwa iblis tidak pernah bergerak, seolah-olah hubungan antara dia dan perangkat sumber jiwa iblis telah menghilang. Tidak seperti, tapi, dia benar-benar kehilangan kontak dengan sumber jiwa iblis. Kemana perginya sumber jiwa iblis? Tuan Tua Yuanmo tertegun sejenak. Di mana sumber jiwa iblis itu? Bukankah kamu pernah berada di penjara iblis neraka? Tuan Tua Yuanmo sedikit bingung. Ledakan. Pada saat ini, raungan yang mengejutkan datang, dan orang yang paling riang mendesak menara kelaparan untuk segera keluar dari dunia. Menara sunyi di tangannya meledak menjadi pelangi yang mengejutkan, yang segera meledakkan sangkar gas ajaib yang menyelimutinya. Suara mendesing. Sangkar gas ajaib yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan gila-gilaan dan mencoba membungkus yang tertinggi yang riang. Tetapi tubuh tertinggi yang riang itu bergetar, dan sungai panjang ruang di belakang muncul, dan seluruh orang bersembunyi ke dalam sungai panjang ruang dalam sekejap. Susunan nafas ringan yang tak terhitung jumlahnya dari dunia iblis terus melonjak, tetapi tidak dapat menembus ke dalam sungai ruang yang panjang.
Sungai panjang ruang adalah konvergensi kekuatan spasial alam semesta. Tidak ada langit dan bumi, tetapi bersama dengan alam semesta, alam tidak dapat dijebak. Hahaha, Tuan Yuanmo, apakah ini maksudmu? Tapi begitulah, di sungai panjang ruang angkasa, yang tertinggi tanpa beban memegang menara surga dan tertawa. Tenang dan unggul, kamu memiliki benih untuk bertarung dengan leluhurmu. Leluhur tua Yuanmo berteriak dengan marah. Karefri Supreme mencibir, jika kamu bertarung sendirian, aku secara alami bersedia menemanimu. Tetapi sekarang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bodoh? Suara itu jatuh, dan tubuh tertinggi yang riang tiba-tiba menghilang ke dalam sungai panjang di angkasa. Lao Zu, yang tertinggi kuno dan yang lainnya maju satu demi satu, apakah kamu ingin mengejar ketinggalan? Mengejar? Bisakah kamu membunuhnya jika kamu mengejar? Leluhur tua Yuanmo memberikan pandangan dingin pada tertinggi kuno. Kemudian matanya tertuju pada tubuh yang rusak yang diikat oleh semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di penjara iblis neraka di bawah. Dan dia berkata dengan suara dingin, apa yang terjadi di sini ketika saya pergi? Mengapa bau sumber jiwa iblis menghilang? Jika bukan karena hilangnya sumber jiwa iblis, tidak akan mudah bagi yang tertinggi tanpa beban untuk pergi. Sumber jiwa iblis hilang, Maha Guru kuno tercengang, dan tatapannya langsung menunjukkan kepanikan. Tidak mungkin, Lao Zu, sumber jiwa iblis masih berada di dunia dalam keluarga kerajaan kegelapan. Bawahanku telah melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelumnya, dan putra iblis juga berada di dunia dalam keluarga kerajaan kegelapan. Kata perusahaan tertinggi kuno, sumber hantu hilang, bagaimana ini mungkin? Dunia di dalam keluarga kerajaan yang gelap? Nenek moyang tua Yuanmo menatap ke bawah, dan kekuatan tak terlihat menyebar. Kemudian dia tiba-tiba mendengus, keluarga kerajaan yang gelap telah jatuh, dunia batin telah runtuh, dan tidak ada seorang pun di dalam tubuh. Suara itu jatuh, dan Tuan tua Yuanmo tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan, telapak tangannya yang besar langsung menekannya, dan kemudian dia mendengar ledakan. Tubuh tentara yang hancur runtuh dalam sekejap, dan dunia batin terbuka dalam sekejap. Fragmen tubuhnya yang tak terhitung jumlahnya tersebar, tetapi dunia batinnya kosong dan jiwanya hilang. Penghancuran, hanya dunia kosong yang rusak yang tersisa. Ledakan, dunia hampa bergabung dengan kehampaan penjara iblis neraka dan menghilang dalam sekejap. Nenek moyang tua Yuanmo memberikan pandangan dingin pada yang tertinggi kuno, apakah ini yang kamu katakan di dunia batin masing-masing? Tidak. Itu benar-benar mustahil. Maha Guru kuno menatap, Lao Zu, saya tidak melihat apa yang terjadi di sini sebelumnya. Mereka juga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia tidak percaya dan terkejut. Bagaimana ini mungkin? Di mana iblisnya? Di satu sisi, Maha Guru Eroyuan dan yang lainnya tertegun. Ceritakan dengan tepat apa yang terjadi di dunia iblis setelah leluhurku pergi. Iblis tua dari jurang berteriak dengan marah dan menatap Maha Guru dari jurang yang terkikis. Ya, kakek, Maha Guru Eroyuan tidak berani bersembunyi, dan bergegas menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Apa, maksudmu, kamu melihat penguasa iblis yang dalam? Setelah mendengar bahwa tetua iblis kuno melihat penguasa iblis yang dalam, leluhur tua dari iblis yang dalam tiba-tiba mengubah penampilannya. Dengan keras, dia segera mendatangi tetua iblis kuno dan menangkapnya. Dia menatap penatua iblis kuno dengan matanya. Nafas membuat sesepuh iblis kuno berkeringat. Lao Zu, aku memang melihat penguasa iblis abis. Nama samarannya adalah Tian Yuan Supreme. Dia mengatakan bahwa dia telah menyelidiki situasi keluarga iblis abis kami di bawah komandomu. Kali ini dia memasuki penjara iblis neraka untuk menyelidiki kegelapan. Pengkhianatan keluarga terhadap keluarga iblis jurang kita dan menargetkan kegelapan. Tujuan manusia di dunia. Penatua iblis kuno gemetar dan berkata bahwa dia tidak bisa bersikeras sama sekali di bawah nafas leluhur Yuanmo. Tuan iblis yang dalam tidak mati. Apakah dia masih hidup? Tuan tua itu bergumam pada dirinya sendiri, tidak masuk akal, tetapi mengapa dia mengatakan itu? Apakah dia dikendalikan oleh orang lain, atau dia menyamar sebagai orang kuat lainnya? Jika kamu berpura-pura, bagaimana kamu bisa menjelaskan bahwa orang ini memiliki kekuatan iblis yang dalam? Nenek moyang tua Yuanmo menggulung badai di hatinya. Meskipun tetua iblis kuno hanyalah maha guru dari puncak tengah,
Dia adalah ahli dari Balai Penegakan Hukum dari keluarga Iblis Yuan. Orang biasa tidak akan pernah menipunya dengan mudah. Dan untuk menyamarkannya sebagai iblis. Kemudian, leluhur tua Yuanmo mendengar tentang kerjasama antara tertinggi Wuji dan Qin Chen. Tidak, ada yang salah. Tuan tua Yuanmo mengerutkan kening. Kebencian antara ras manusia dan ras gelap sangat dalam. Yang tertinggi tanpa batas adalah sesepuh tertinggi dari Sekte Tianji kuno. Pada tahun-tahun itu, Sekte Tianji, Paviliun Pedang Tongtian, dan kekuatan lain bersedia mengorbankan hidup mereka demi keadilan untuk menghancurkan ras gelap. Bagaimana mereka bisa bersama kegelapan? Bersatu dengan keluarga gelap, dan masih dengan keluarga gelap? Pasti ada yang salah dengan orang-orang dari keluarga gelap. Leluhur iblis yang dalam tiba-tiba melihat ke arah yang tertinggi kuno. Maksudmu? Setelah iblis memasuki pasukan yang hancur, keluarga kerajaan gelap lainnya juga masuk bersamanya. Selain itu, keluarga kerajaan gelap keluar hidup-hidup dan pergi dari sini bersama dengan tertinggi tanpa batas. Ya, yang tertinggi kuno menjawab dengan cepat. Orang ini seharusnya adalah klan gelap yang kurasakan di sungai panjang angkasa yang mencoba merebut sumber jiwa iblis. Tanpa diduga, dia benar-benar mengambil sumber jiwa iblis. Leluhur tua Yuanmo menyipitkan matanya. Pada saat itu, Maha Guru yang riang yang mematahkan tanganku. Dapatkah Anda mengatakan bahwa ada hubungan antara pria ini dan yang mulia yang riang? Apakah ada kekuatan dalam klan gelap yang bersatu dengan Teran? Segala macam pikiran muncul di benak Yuanmo tua dan terus menebak-nebak. Maha Guru kuno tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Kakek, ayo selanjutnya. Bab 4875. Siapapun itu, sumber jiwa iblis adalah harta keluarga iblis kita. Apa menurutmu begitu mudah kehilangannya? Tuan tua iblis Yuan mendengus dingin dan duduk dalam kehampaan. Berdengung, kekuatan tak terlihat menembus tubuhnya. Ledakan, kekuatan ini menyebar dengan kecepatan luar biasa dan menyebar ke seluruh dunia iblis. Dalam sekejap, itu menembus sebagian besar wilayah dunia iblis, termasuk dunia iblis mati. Sekarang, Qin Chen tiba-tiba merasakan nafas yang tidak bisa dijelaskan dalam susunan setan jahat 12 hari. Di tubuhnya, sumber jiwa iblis bahkan berdenyut sedikit. Wajah Qin Chen tiba-tiba berubah. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat memenuhi udara dan menyapu seluruh dunia iblis dengan sangat cepat. Qin Chen segera merasakan serangan kekuatan ini. Di bawah kekuatan ini, Qin Chen segera merasa bahwa sumber jiwa iblis di tubuhnya tampak berdenyut. Tidak baik, Qin Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Bukankah kekuatan jiwa leluhur Yuanmo di sumber jiwa iblis telah sepenuhnya dihilangkan? Di seluruh dunia iblis, hanya leluhur Yuanmo yang dapat mengaktifkan sumber jiwa iblis. Qin Chen dengan cepat tenggelam dan merasakannya dengan hati-hati. Persepsi ini, dia segera menarik napas lega. Bukan karena kekuatan jiwa leluhur tua dari iblis yang dalam di sumber jiwa iblis belum sepenuhnya hilang, tetapi kekuatan tak terlihat ini adalah semacam keterampilan mengemudi. Selama sumber jiwa iblis masih berada di dunia iblis dan terus didorong oleh ini, pasti akan menghasilkan reaksi. Pada saat ini, penguasa iblis yang dalam juga berkata, "Tuan, ini harus menjadi panduan sumber sihir dari keluarga iblis dalam kita." Seni panduan sumber sihir? Qin Chen mengerutkan kening. Ya, teknik panduan sumber sihir adalah kekuatan khusus yang dikembangkan oleh nenek moyang keluarga iblis Yuan kita untuk menarik asal-usul dunia iblis, dan perangkat sumber jiwa sihir milik harta karun dunia iblis. Selama itu masih di dunia iblis, setelah terus-menerus didorong oleh teknik panduan sumber sihir, itu akan bereaksi dan bahkan langsung diminta. Dan itu, mata Qin Chen sangat menginspirasi. Nenek moyang Yuanmo benar-benar dihantui. Ben Shao tidak percaya. Ketika Ben Shao telah memurnikan sumber jiwa iblis, panduan sumber sihir ini juga dapat memicu sumber jiwa iblis. Saat suara itu jatuh, Qin Chen diam-diam mendesak kekuatan internalnya untuk melindungi kekuatan pendorong khusus ini. Namun, efeknya tidak bagus, dan gaya ini terus menembus. Ini membuat Qin Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, penguasa iblis jurang melanjutkan, "Tuan, sangat sulit untuk melindungi panduan sumber sihir di dunia sihir, karena kekuatan sumber asli dunia sihir ada di mana-mana di dunia sihir,
tetapi kekuatan pohon ajaib di dunia untuk sementara dapat melindungi kekuatan panduan sumber sihir. Oh, pohon ajaib Wanji, Qin Chen bijaksana. Dengan keras, dia langsung mendesak pohon ajaib di dunia yang kacau. 10.000 pohon sihir batas mulai menari dalam sekejap, dan sihir tak terbatas khusus perlahan menghilang, langsung menyelimuti sumber jiwa iblis di tubuh Qin Chen. Berdengung, tubuh Qin Chen dikelilingi oleh kekuatan neraka khusus. Dalam waktu singkat, kekuatan khusus yang dihasilkan oleh teknik pemandu sumber sihir melemahkan kekuatan interferensi dari sumber sihir setidaknya beberapa kali. Namun, pasukan khusus ini telah menyusup, belum sepenuhnya dihilangkan, tetapi telah banyak melemah. Namun, jika cukup waktu diberikan, mungkin tidak dapat mengaktifkan kembali sumber jiwa iblis. Penguasa iblis yang dalam kemudian berkata, "Tuan, kekuatan leluhur tua telah mengintip ke ambang melampaui alam, jadi kekuatan pohon ajaib dunia seharusnya hanya dapat melindungi beberapa panduan sumber sihir, kecuali itu bisa memasuki alam setan mati. Pasukan khusus di alam iblis harus mampu melindungi semua kekuatan leluhur lama." Qin Chen mengangguk. Meskipun pohon ajaib hanya dapat memblokir sementara kekuatan dari beberapa panduan sumber sihir, ini sudah cukup. Selama dia diberi waktu, dia bisa menembus 12 hari semua susunan kejahatan jahat dan memasuki domain iblis mati. Faktanya, Qin Chen tidak terburu-buru untuk memasuki domain iblis mati, tetapi juga ingin mengetahui struktur dari 12 hari semua susunan jahat. Sementara Qin Chen berada dalam barisan besar setan dan roh jahat dalam 12 hari, dia lewat dengan cepat. Sekarang, tanah leluhur iblis yang dalam. Nenek moyang tua iblis Yuan duduk dalam kehampaan, dan kekuatan tak terlihat yang mengerikan terus melarikan diri. Ledakan. Dalam sekejap, itu memenuhi seluruh dunia iblis. Di dunia iblis ini, leluhur Yuanmo adalah dewa di sini. Ini keajaiban panduan sumber sihir. Dengan skill suci ini, selama pria itu masih berada di dunia iblis, dia tidak akan lepas dari telapak tangan ayahku. Tunggu saja kabar baik dari kakekku. Yang tertinggi kuno dan yang lainnya tampak bersemangat. Dalam benak mereka, leluhur tua Yuanmo tidak terkalahkan. Namun, dalam kehampaan, alis leluhur tua Yuanmo sedikit berkerut. Karena teknik panduan sumber sihirnya telah menyebar ke setiap sudut seluruh dunia iblis, tetapi dia tidak dapat merasakan keberadaan sumber jiwa iblis. Mustahil, Tuan tua Yuanmo mengerutkan kening. Bahkan jika keluarga kerajaan kegelapan membunuh tanda jiwanya sendiri dan mendapatkan sumber jiwa iblis, mustahil untuk menyempurnakan sumber jiwa iblis sebagai keluarga kerajaan gelap. Itu harus dirasakan dengan sendirinya. Apakah iblis yang Anda tetapkan sendiri yang belum mati? Pada awalnya, leluhur Yuanmo sendiri memiliki keraguan tentang asal-usul Qinmo. Memikirkan hal ini, leluhur tua Yuanmo mencibir. Berdengung. Dalam seni panduan sumber sihir, kekuatan khusus tak terlihat lainnya diam-diam menyebar. Berdengung. Ketika kekuatan ini menyebar, semua fluktuasi di seluruh dunia iblis jelas berada di bawah persepsinya. Ini adalah keahlian khususnya dalam mencari Tuhan. Dengan menggabungkan keterampilan mencari Tuhan dengan keterampilan membimbing sumber iblis, dia sangat yakin bahwa selama pria itu masih berada di dunia iblis, dia akan ditemukan olehnya. Di bawah dua rahasianya, saya khawatir tidak ada yang bisa lolos dari pencariannya. 12 hari berada dalam susunan iblis jahat. Qin Chen terus-menerus memecahkan arai. Bocah Qin Chen, pasukan khusus akan datang dengan cepat. Pada saat ini, Hong Huang Zulong di dunia yang kacau tiba-tiba mengingatkan. Saya merasakannya. Suara Qin Chen tenggelam. Pada saat ini, dia juga merasa bahwa kekuatan tak terlihat telah memasuki barisan iblis jahat 12 hari. Tuan, itu adalah keterampilan pencarian dewa asli dari leluhurku. Penguasa iblis yang dalam lian mengubah warnanya dan berkata, seni mencari Tuhan dari sumbernya sangat istimewa. Jika dipadukan dengan seni membimbing sumber iblis, saya khawatir semua fluktuasi tidak dapat lepas. Persepsi nenek moyang saya. Aku tahu. Wajah Qin Chen bermartabat dan merasakan keseriusan. Dia dengan cepat menghancurkan susunan iblis jahat 12 hari, dan akhirnya menghancurkan susunan tersebut pada saat kekuatan ini menyelimutinya dan memasuki wilayah iblis mati. Berdengung. Apakah itu teknik panduan sumber sihir atau teknik pencarian sumber?
itu akan langsung musnah dan berubah menjadi kehampaan pada saat bersentuhan dengan domain iblis mati. Itu berbahaya. Qin Chen menoleh dan melihat ke belakang dengan jantung berdebar-debar. Akhirnya, dia lolos dari mata iblis yang dalam. Dia memutar kepalanya dan melihat ke depan. Apakah ini alam neraka? Ketika Qin Chen melarikan diri dari pengintaian leluhur tua Yuan Mo. Sekarang, di dunia iblis, tempat rahasia keluarga iblis, api penyucian jiwa iblis. Ah, raungan melengking bergema di langit dan bumi. Orang-orang kuat dari klan iblis jiwa yang memancarkan kekuatan tertinggi yang mengerikan meraung kaget. Tubuh daging mereka sedikit runtuh, dan kekuatan tertinggi yang menakjubkan berubah menjadi cahaya jiwa, terus-menerus memasuki dunia. Dalam pusaran di depanku, tidak hanya ketiga orang ini, tetapi juga ribuan orang kuat mengambang di seluruh tempat rahasia dan kehampaan. Yang terlemah dari para ahli ini adalah kultivasi tingkat Tianzun selanjutnya. Banyak dari mereka adalah puncak Tianzun dan ahli tingkat tertinggi setengah langkah. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.